Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Amalia dengan NIM 2410011220033 dari kelas A2. Pada kali ini saya ingin memaparkan presentasi saya yaitu dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan, yaitu pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, dan perlindungan. Pengertian konservasi. Konservasi adalah serangkaian upaya melindungi, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya hutan sehingga tetap lestari untuk generasi sekarang dan mendatang. Tidak hanya menahan pemanfaatan, tetapi juga memastikan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan fungsi lingkungan hutan tetap terjaga. Menyeimbangkan kepentingan manusia seperti kayu, air, dan pangan dengan kebutuhan kelestarian alam agar fungsi ekologis hutan tidak terganggu. Tujuan konservasi. Yang pertama, fungsi ekologis. Menjaga keanekaragaman flora dan fauna termasuk spesies endemik atau langka. Mempertahankan kualitas tanah, ketersediaan air, dan iklim mikro. Mengurangi resiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, fungsi sosial. Memberikan manfaat budaya, rekreasi, dan pendidikan lingkungan, menghormati dan memelihara kearifan lokal serta hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada hutan, menjadi sarana penelitian ilmiah dan pendidikan generasi muda. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Memastikan pemanfaatan hasil hutan, kayu, rotan, madu, ekowisata secara berkelanjutan sehingga tetap terjaga di masa depan. Memberi kontribusi pada pendapatan masyarakat sekitar dan perekonomian nasional melalui industri berbasis hutan yang ramah lingkungan. Sejarah konservasi global. Pada abad ke-19, gerakan pelestarian alam mulai berkembang di Eropa dan Amerika sebagai reaksi terhadap eksploitasi besar-besaran. Contoh, pendirian Taman Nasional Yellowstone tahun 1872, taman nasional pertama di dunia. Awal abad ke-20, lahir berbagai organisasi internasional seperti International Union for Conservation of Nature. Konferensi Stockholm 1972, pertemuan dunia pertama yang membahas isu lingkungan secara serius. 1987, laporan Brundtland memperkenalkan konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sejarah konservasi Indonesia. Masa kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda mulai menetapkan hutan lindung dan cagar alam. Misalnya, cagar alam Ujung Kulon pada tahun 1921 untuk melindungi badak Jawa. Pada tahun 1950 sampai 1970, setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membentuk Taman Nasional dan menyusun regulasi kehutanan awal. Pada tahun 1980 sampai sekarang, pembentukan lebih dari 50 taman nasional, pengesahan undang-undang kehutanan yang menegaskan fungsi konservasi, partisipasi dalam kesepakatan global seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati atau disingkat CBD, dan program pengurangan emisi dan deforestasi. Perkembangan konsep konservasi. Dulu fokus pada perlindungan ketat dan larangan pemanfaatan. Sekarang mengedepankan pemanfaatan berkelanjutan, pengelolaan berbasis ekosistem, dan keterlibatan aktif masyarakat. Inovasi teknologi, pemantauan satelit, GIS, dan sistem informasi kehutanan membantu pemetaan dan pengawasan kawasan konservasi. Pendekatan sosial, menggabungkan konservasi dengan pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui ekowisata dan hutan desa. Baik, sebagai penutup, konservasi hutan bukan sekedar menjaga pepohonan. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk mempertahankan keseimbangan ekologis, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menjamin sumber daya bagi generasi mendatang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.